Besti. Welcome back to channel kita, channel terkece, terkeren, terseru, di mana lagi kalau bukan di Kias Room. Halo guys, kali ini kita masuk ke sesi Q&A. Kemarin kita sempat bikin pertanyaan di story TikTok, dan kali ini kita bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan dari followers TikTok aku tentang seputar Marseling dan juga Pasasi. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Cuy, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Izin Kak bertanya, untuk sekolah Marselingnya itu di mana? Ya, untuk pertanyaan yang ini, aku tuh sekolah marselingnya tuh di perusahaan aku karena dia menyediakan pelatihan buat ground staff dan juga pramugari. Jadi aku bukan kursus di luar ya. Ini karena program double job. Jadi aku tuh udah kerja, terus ada program buat harus kerja double job gitu. Jadi aku di sekolahin marseling gitu. Bukan sekolah sendiri. Tapi kalau kalian mau sekolah di luar juga ada yang menyediakan pelatihannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk biayanya dihabiskan itu berapa ya Kak? Kalau aku, karena aku program dari perusahaan, aku tuh nol biayanya ya. Jadi ya cuman biaya paling jajan-jajan aja waktu pas training itu. Jadi kalau aku sih nol, cuman ada namanya itu ikatan dinas. Jadi karena aku udah di sekolahin, jadi ada ikatan dinas selama 2 tahun. Kalau misalnya aku resign sebelum kontrakku habis, nanti aku bakalan kena penalti gitu. Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk waktu pendidikan sekolah Marseling itu berapa lama sih Kak? Oke, kalau versi aku ya, aku itu cuman 2 minggu karena ada program itu namanya percepatan. Tapi 2 minggu itu untuk praktek di kelasnya. Cuman kalau misalnya praktek di lapangan itu mungkin sekitar 2 bulan baru license-nya keluar, karena kita perlu yaitu mengejar target 70 pesawat yang harus kita parkirin kayak gitu. Lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi, kalau udah selesai pendidikan itu gimana sih nyari kerja sebagai marseller, Kak? Kalau dari versi aku ya, aku kurang tahu kalau misalnya ngelamar kerja di perusahaan lain itu seperti apa. Tapi kalau di perusahaan aku yang dulu, itu dia nggak ada lowongan marseller yang murni marseller untuk sekarang ya. Jadi dia itu adanya rem dan juga marseling. Mungkin kalau di perusahaan lain bisa lebih banyak job desk-nya, jadi kayak satu multitask gitu. Mungkin, tapi kalau di perusahaan yang khusus ground handling mungkin ada untuk loker marsellernya gitu. Jadi bisa dicek-cek aja untuk terkait lowongan marseller dari website-website perusahaan yang ingin dilamar ya guys, intinya. Iya betul, kalian mau kerja mau jadi marseller di luar negeri pun bisa kalau kalian langsung ngelamarnya di website mereka. Coba yang aja. penting selesaikan pendidikan untuk lisensi marsellernya itu ya. Betul, yang paling penting itu. Oke. Kak, mau tanya, apa sih kesulitan untuk jadi marseller, Kak? Kalau versi aku, kesulitannya itu ya drill kita, panas kepanasan, hujan kehujanan itu. Jadi kalau mau lagi panas terik kita tetap harus parkir, mau hujan gede lebat badai, kalau misalnya pesawatnya harus dan udah landing, kita juga tetap harus parkir. Nah itu sih kesulitannya. Dan juga kalau misalnya dia itu pakai avio bridge itu belalai ya sebutannya, kalau orang awam tuh belalai yang menyambungkan ke pintu pesawat. Nah itu kalau sebagai tukang parkir kita harus ada namanya garis
yellow line. Nah, kita harus stopnya itu bannya itu benar-benar harus pas. Kalau misalnya dia lebih atau kurang, nanti bakalan diderek pakai pushbacker dan itu lebih lama lagi. Gitu. Jadi konsentrasinya harus benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah masuk ke SMK penerbangan, lanjutnya kemana Kak untuk jadi marseller? Oke, kalau buat SMK penerbangan sebenarnya sama aja ya, nggak ada hubungannya mau lulusan SMK penerbangan, SMK jurusan yang lain atau SMA, itu sama aja, tetap harus ikut pelatihan karena dia harus dapat license dulu, itu mutlak, gitu jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah pertanyaan dari followers kita. Jadi dia bertanya, "Halo Kak, tolong arahin aku dong. Aku usianya 15 tahun, harus apa aja yang dipersiapkan untuk meraih masa depan menjadi marseller, Kak?" Oke, buat adiknya ya yang umur 15 tahun, menurut aku ya tetap harus lulusin dulu sekolahnya sampai SMA atau SMK, baru nanti masuk ke sekolah penerbangan yang ada jurusan marsellernya. Itu biasanya sih nggak dipatok SMK, SMA, sama aja. Nah, habis itu baru ketika udah dapat license, baru kalian apply job ke perusahaan yang kalian mau. Gitu. Oke, sesi tanya jawab tentang seputar marshalling udah selesai. Sekarang gantian aku menginterview dirimu tentang seputar pasasi ya. Oke, pertanyaan yang pertama, dulu ngelamarnya di mana dan bisa tahu pasasi itu apa, juga dari mana? Oke, untuk waktu pertama melamar itu saya dapat info dari Instagram resminya. Jadi di situ ada kayak pamflet buat open recruitment. Saya mencoba daftar dari Google Form. Terus ya udah nanti tinggal nunggu panggilannya. Saya tahu pasasi itu apa itu dari TikTok sejujurnya gitu. Jadi kayak saya ngelihat apa sih ini pasasi ini tuh apa gitu. Pasasi itu sama seperti ground handling, ground staff. Jadi ada yang jadi divisi check-in counter, ada yang jadi divisi di boarding gate, ada juga di lost and found, seperti itu. Oke, buat tips buat yang mau nih rekrut menjadi pasasi, itu biasanya waktu wawancara, kalau versi kakak dulu, kakak belajar apa atau gimana tipsnya biar bisa lolos tes interview jadi staf pasasi? Oke. Untuk biar lolos dari staf pasasi yang terutama, kamu tuh harus tahu pasasi itu apa. Apa itu pasasi? Bidang-bidangnya apa aja? Terus kayak dari divisi-divisinya itu kan sama seperti bidang-bidangnya. Kayak nanti misalnya kamu ditaruh di check-in counter tuh ngelakuin apa aja sih gitu. Terus jadi staff boarding gate juga apa sih, jadi staff boarding gate tuh seperti apa, kamu juga harus tahu kayak gitu. Nah, itu bisa kalian latihan sendiri lah ya, kalian searching lah sebelum ikut interview. Ya. Dan yang paling penting tuh jangan gugup ya, pede aja, pede mampus walaupun kalian nggak tahu apa-apa, tapi kalau kalian pede dan ya pokoknya pede aja sih. Pokoknya pede aja. Terus kayak apa yang kalian tahu tentang pasasi itu ya udah kalian utarakan saja seperti itu. Dan terutama persiapan bahasa. Bahasa itu penting, apalagi bahasa Inggris, karena kita nggak cuman melayani penumpang atau peks dari domestik aja. Jadi kita juga melayani penumpang dari mancanegara kayak gitu. Betul. Nanti kalau kalian ketemu bule diajak ngomong tiba-tiba kalian nggak ngerti kan nggak lucu ya kan? Iya, nanti takutnya kita nggak tahu apa maksud yang dia pengen nih gitu. Siapa tahu kan dia mau mengurangi bagasinya atau apa, kayak maksudnya kayak saya mengurangi dulu biar saya nggak kena charge biaya bagasi lebih tersebut kayak gitu. Tuh. Oke. Terima kasih atas jawabannya dan semoga video ini bermanfaat.
Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih suka duka menjadi staf yang bekerja di bandara, Kak? Seperti itu. Sukanya yaitu ya mungkin bisa ngelihat pesawat dari dekat, bisa ketemu orang baru, bisa belajar bahasa ya kan, karena kita ketemu orang asing jadi kita bisa mempraktekkan apa sih, kita bisa nggak sih paham apa yang dia omong dan kita bisa ngejawab apa yang dia maksud gitu kan. Apa namanya, dukanya mungkin di jam kerjanya ya, karena di aviasi itu kan nggak kenal siang, pagi atau malam, jadi kalian harus on, harus Harus selalu stay di bandara itu gitu. Sama dukanya itu kalau ada libur nasional ya, kita nggak hari raya. merasa itu, maksudnya nggak merasakan kebagian libur itu, kecuali kalau emang waktunya kalian libur kayak gitu. Kita nggak ada libur khusus nasional seperti karyawan-karyawan pegawai negeri kayak gitu. Betul. Ya, semua itu pasti ada plus minusnya, Iya, tergantung semua ada plus minusnya. tergantung kalian maunya gimana dan siap enggak. Tapi saran aku sih tetap semangat apapun itu. Jangan mudah menyerah. Oke. Itu jawaban dari kita mungkin ya sedikit. Siapa tahu bisa menjadi angan-angan kalian yang mau ngelanjutin di bidang penerbangan. Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kalian. Sampai jumpa di konten kita yang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Halo guys, jadi kita akan mengadakan giveaway. Jadi bantu kita support akun kita Menuju support. 1000 subscriber. Ya, bantu supportnya ya guys. Jangan lupa di like, di share, dan di komen-komen. Ya. Jadi kita akan membagikan merchandise dari kita seperti itu. Buat 10 orang pemenang. Jadi buat kalian jangan lupa untuk komen di bawah. Komen Siapa di tahu bawah. kalian beruntung. Iya. Yang paling penting jangan lupa subscribe. Subscribe, diketik tombol merahnya ya guys ya.